Pemirsa, berjumpa dengan Ka'bah dan melakukan rangkaian ibadah haji merupakan kerinduan setiap umat muslim yang ada di dunia. Pengalaman spiritual saat melaksanakan ibadah ini tentu menjadi pengalaman unik dan tidak terlupakan. Berikut kita saksikan dialog jurnalis Garuda TV Forestia Sartika dengan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono terkait pengalaman spiritual saat menunaikan ibadah haji. Saya kira rasa syukur ya Mbak ya, karena sekali lagi Allah memanggil dan tidak semua orang bisa datang gitu, dengan semua alasan yang dipunyai oleh semua orang. Tentu saja dengan kita bisa hadir di tempat ini, memenuhi panggilan Allah ini, tentu saja ini suatu hal yang sangat kita syukuri. Jadi kalau ditanya pengalaman spiritual, tentu saja rasa syukur itu mendominasi dari semua yang saya rasakan. Iya. Lalu untuk pengalaman yang paling menyentuh dari rangkaian seluruh haji yang mana? Kalau dari Bapak? Dua ya, di Ka'bah dan Arafah tentu saja ya. Masya Allah. Ya, karena memang Ka'bah ini kan ya, kita tahu semua Masjidil Haram, kemudian ada Ka'bah, dan janji Allah akan berapa besar pahala. Betul. 100.000 kali dibandingkan masjid yang lain gitu. Kemudian Arafah, bahkan kemarin kita dengarkan dari Ustadz yang membimbing kita, kalau Lailatul Qadar itu kan kita tidak tahu di malam yang mana dalam Ramadan, tapi hari Arafah itu semua orang tahu dan tidak semua orang bisa ke Arafah. Sekali lagi, kalau ditanya ini Mbak Fo, aku akan cerita lebih banyak ke rasa syukur karena tidak semua orang bisa datang. Dan di antara yang bisa datang itu saya adalah satu di antara yang diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir di Ka'bah, di hadapan Ka'bah, bisa juga memenuhi menjadi syarat atau rukun dari haji adalah harus wukuf di Arafah, dan kita wukuf di hari Arafah itu. Itu pengalaman spiritual. Yang kemarin ada satu pengalaman ya, saya anggap ini sebuah ujian perasaan ya. Jadi kita dari menuju mau ke Mina naik mobil. Nah kemudian Ustadz saya itu berinisiatif untuk ngambil kanan karena lebih dekat ke tenda di Mina. Gitu. Jadi keluar barisan, kemudian kita mencari jalan yang lebih cepat. Ternyata begitu ngambil kanan, pintunya ditutup. Sehingga muter-muter saya mungkin ada sekitar 4 jam lebih, hampir 5 jam di mobil karena ditutup-tutup ya. Dan itu saya juga ada rasa bertanya, rasa ingin tahu, tapi saya anggap itu sebuah ujian yang akhirnya ya jam 10 malam, berangkat setengah 5, nyampe jam 10 malam, jam 10 malam itu kita sampai di tenda di Mina gitu. Masya Allah. Dan itu pengalaman bagaimana kita nahan ngumpat, nahan untuk berkata-kata ya, kemudian kita anggap ini ya kan nggak salah juga. Akhirnya saya ngobrol sama Ustadznya juga merasa cemas juga, jangan sampai waduh Pak Daryono nanti marah nggak gitu. Nah, saya sampaikan bahwa Ustadznya tadi mengambil inisiatif. Inisiatif itu selalu punya dua sisi. Kalau berhasil dipuji, kalau gagal tentu saja jadi kecewa kan gitu. Setidaknya Ustadz saya sudah berusaha semaksimal mungkin motong kompas supaya cepat nyampe. Tapi ternyata kan Allah mengendalain. Jadi betul-betul ini satu, ya saya anggap mungkin hal yang biasa, tapi bagi saya tuh ternyata memang banyak hal di dalam hidup kita itu, banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Betul. Yang bisa kita kendalikan kan diri kita sendiri, perasaan kita, tingkah laku kita. Tapi kan orang lain tidak bisa kita kendalikan, situasi tidak bisa kita kendalikan, kondisi jalan tidak bisa kita kendalikan, cuaca juga kita bisa kendalikan. Jadi banyak hal sebetulnya tidak banyak kuasa gitu. Dan tentu saja dari ini semua yang berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Baik.